Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita menginjak ke bab kedua, yaitu tentang gerak. Mempelajari tentang gerak dalam bidang fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kinematika gerak lurus, yang kedua dinamika gerak lurus. Kinematika gerak lurus yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari penyebab benda itu bergerak. Jadi, kenapa benda itu bergerak tidak dipelajari di sini. Yang kedua yaitu dinamika gerak lurus. Ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan mempelajari penyebab benda itu bergerak. Misalnya, kenapa meja itu bisa bergerak? Nah, meja bisa bergerak karena adanya gaya, yaitu gaya dorong atau gaya tarik, atau bisa juga dengan gaya angkat. Jadi, kenapa benda itu bergerak dipelajari di dalam dinamika gerak lurus. Hal-hal yang dipelajari dalam kinematika yaitu yang kinematika 1 dimensi adalah gerak yang mempelajari tentang GLB dan GLBB. Kalau kinematika 2 dimensi mempelajari tentang gerak melingkar dan gerak parabola. Kinematika 3 dimensi mempelajari tentang gerak molekul-molekul pada atom. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang gerak. Anak-anak, kalau saya berada di sini, saya menarik sebuah bangku dari tempat saya berdiri sampai dia bergeser sejauh 5 meter ke arah kanan. Maka bangku itu dikatakan bergerak. Jadi, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan titik acuan tertentu. Kalau tidak ada titik acuannya, maka benda itu belum dikatakan bergerak. Contohnya begini. Kamu sedang naik motor dari rumah menuju ke sekolah. Menurut motor yang kamu tumpangi, kamu tidak bergerak. Tetapi menurut orang yang ada di pinggir jalan yang melihat kamu naik motor, kamu bergerak. Itu disebut dengan gerak relatif. Ada contoh yang lain, misalkan seseorang sedang naik kereta api, duduk diam di dalam kereta api. Orang itu diam terhadap kereta api. Tetapi menurut orang yang melihat di pinggir jalan atau di stasiun kereta api, maka orang itu bergerak meninggalkan stasiun. Itu yang disebut dengan gerak relatif. Acuannya adalah orang yang melihat kita sedang bergerak. Saat benda itu bergerak, maka benda itu berpindah tempat atau mengalami perubahan posisi. Nah, di sini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda saat bergerak. Sedang perpindahan adalah dari posisi awal ke posisi terakhir. Coba perhatikan gambar itu anak-anak. Gambar yang putus-putus lurus itu adalah perpindahannya. Sedangkan gambar yang berbentuk lengkung itu adalah jaraknya. Jadi berdasarkan gambar itu, jarak dan perpindahan itu adalah berbeda, meskipun nanti persamaannya akan sama. Ini ada sebuah benda mula-mula bergerak ke utara
4 meter. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 5 meter. Dan kemudian menuju selatan sejauh 4 meter. Maka tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh benda tersebut. Dia bergerak dari titik A menuju ke utara B sejauh 4 meter. Dari B menuju ke titik C 5 meter. Dari C menuju ke D 4 meter. Jaraknya adalah 4 ditambah 5 ditambah 4. Sedang perpindahannya adalah dari A ke D saja, yaitu 5 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 13 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Soal berikutnya anak-anak. Tentukan jarak dan perpindahan benda yang bergerak dari titik A ke B kemudian ke C. Jaraknya dari A ke B, dari B ke C. Jadi dari A ke B adalah 3 meter, dari B ke C adalah 4 meter. Jadi jaraknya adalah 7 meter. Sedang perpindahannya yaitu dari posisi A ke posisi C, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Sekarang kita bahas tentang kecepatan dan kelajuan. Sama dengan tadi jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan pun hampir sama, tetapi berbeda pada pengertiannya. Kecepatan atau velocity adalah perpindahan persatuan waktu, sedang kelajuan adalah jarak persatuan waktu. Meskipun rumusnya sama, tetapi berbeda pengertiannya. Berikutnya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah jumlah kecepatan per satuan waktu. Kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama dibagi dengan waktu kedua dikurangi waktu yang pertama. Berikutnya adalah tentang kecepatan sesaat, yaitu limit dari sigma jarak yang ditempuh dibagi dengan sigma waktu tempuhnya. Yang berikutnya adalah kecepatan atau kecepatan relatif. Kecepatan yang dilihat dari benda yang bergerak. Berikutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan. Maka kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama dibagi dengan waktu kedua dan waktu pertama. Itulah yang disebut dengan percepatan yang mempunyai lambang A kecil. Demikian anak-anak pembahasan tentang gerak, yaitu berkisar antara gerak, perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Akan kita lanjutkan pada pokok bahasan berikut, pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan sekarang tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Gerak lurus beraturan atau GLBB yaitu suatu gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan tidak memiliki perubahan kecepatan atau kecepatannya sama dengan konstan. Misalnya, kereta api yang sedang melaju di atas rel mempunyai kecepatan yang konstan. Begitu pula jika sebuah mobil berjalan di jalan tol dengan kecepatan yang sama, tidak ada perubahan kecepatan, tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Sifat dari gerak lurus beraturan adalah bahwa gerak itu tidak memiliki perubahan kecepatan atau kecepatannya sama di setiap waktunya. Kecepatannya adalah konstan. Nah, sekarang kita ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu sebuah gerak yang memiliki perubahan kecepatan atau disebut juga dengan percepatan. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon. Dia memiliki gaya jatuh bebas. Contoh lain adalah ketika kamu berangkat sekolah menggunakan motor, pada awalnya kecepatanmu 0, makin lama makin tinggi kecepatannya, itu disebut dengan dipercepat. Sampai suatu saat kamu akan mendekati sekolah, maka kecepatannya kamu kurangi, sehingga sepeda motormu mengalami perlambatan. Karena tidak mungkin kamu masuk ke halaman sekolah dengan kecepatan yang tinggi, maka sepeda motormu mengurangi kecepatannya menjadi semakin lama semakin kecil sehingga mengalami perlambatan. Sifat dari gerak GLBB yaitu 1. Lintasannya berupa garis lurus. 2. Kecepatannya berubah secara beraturan. 3. Memiliki perubahan kecepatan atau yang disebut dengan percepatan. Sama dengan GLB, pada GLBB pun juga mempunyai kecepatan sesaat anak-anak. Berikutnya adalah jarak tempuh benda. Berdasarkan grafik itu, maka jarak tempuh bendanya adalah sama dengan luas dari trapesium, yaitu sisi sejajarnya dikalikan dengan setengah dari tingginya, maka akan diperoleh jarak yang ditempuh oleh benda. Yang berikutnya adalah gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal ada 3 macam. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak buah yang jatuh dari pohonnya, yaitu gerak benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi bumi.
Berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah, yaitu suatu benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah sehingga gravitasinya sama dengan arah gravitasi bumi, tidak bernilai negatif tetapi bernilai positif. Digunakan sebagai percepatan benda pada gerak vertikal. Karena dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka gerak vertikal ke bawah mempunyai kecepatan awal sama